di situ kan ada apa makom Mbah Kramat. Dulu saya nggak kenal itu namanya Habib Hasan, tuh nggak kenal. Di sini kenalnya Mbah Kramat Jati. Itu waktu kakek saya juga seperti itu. Ya, jadi gini, sekilas singkat, beliau ini Habib Hasan bin Toha bin Yahya bergelar Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat, salah satu menantu Raja Jogja yang kedua. Nah, setelah itu saya kan waktu kecil kan di situ kan juga dibangun apa masjid kan. Dibangun itu aslinya satu keluarga, cuma yang disisakan satu. Ya, yang itu ada cungkupnya itu, yang Mbah Kramat itu yang ada cungkupnya itu disisakan itu. Setelah itu terus di situ kan juga ada pohon jati itu. Itu waktu saya kecil diceritakan sama mbah saya kan yang babat sini ya. Itu memang ada pohon jatinya itu. Salah satu pohon jati itu ditebang berdiri lagi. Itu memang terus makom itu dijadikan, dikeramatkan. Waktu saya kecil, waktu itu kalau ada orang punya gawi di sini punya gawi pasti sowan di Mbah Kramat. Itu waktu mbah saya. Kalau memang nggak sowan ya pasti ada apa-apalah itu. Waktu dulu kan seperti ada wibawanya makom itu. Itu di sebelahnya itu kan ada sumur tuh. Itu asli sumur dari makom itu. Itu waktu itu sumur itu gunanya kan untuk nganu apa tempat wudhu, mengisi tempat wudhu sama untuk menghidupi orang kampung sini itu. Nah itu setelah Abai Habib Lutfi itu apa takfakur apa itu ya. Nah, ternyata Abai itu ibaratnya dikasih pengertian di situ ada makom. Nah Abai itu menyuruh orang Jomblang Legok sini, di situ ada makom enggak. Nah, setelah orang Jomblang ini, oh ada makom satu. Nah, Abai ternyata, oh itu betul, itu ternyata masih nganu sama Abai. Ya ternyata Abai bilang itu namanya Habib Hasan. Nah terus ada deretan katanya itu ada deretannya itu ternyata gelarnya ada Singobarong. Nah itu, kalau masalah itu saya kan tidak tahu. Yang saya tahu itu kan dulunya itu sebutannya hanya Mbah Kramat. Yang memberi apa nama itu Habib Hasan itu Abai sudah tahu. Itu betul Habib Hasan. Beliau ini Habib Hasan bin Toha bin Yahya bergelar Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat, salah satu menantu Raja Jogja yang kedua. Nah, beliau peran dari sekilas manakib atau biografi beliau itu, perjuangan beliau sebelum perang Jawa, perang Diponegoro itu tidak hanya untuk Jogja ataupun Semarang, tapi sampai go nasional. Jadi sampai ke Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Nah, yang tertarik kalau kita tidak bicara karomah, tapi di sini adalah kakek dari Habib Lutfi. Nah, Habib Lutfi selaku cucu itu merupakan ketua sufi ulama dunia dan juga Rois Am Jatman untuk Torekoh Jatman. Nah, mungkin dari ulama-ulama dunia ini yang menjadikan salah satu daya tarik untuk datang ke sini gitu.
nggih. Wong pertama call pertama niku yang datang itu nganu Pak Haji Roni. Pertama datang itu Haji. Lah, pertama datang itu di hall itu ya. Wah, peristiwa ada, Mas. Angin itu banter, Pak. Kalau saya lihat itu ya, saya seperti wah ini baik datang ini ya. Jadi angin itu terlalu nganu itu sampai yang apa masjid itu dulu kan rumah itu, Mas. Yang masjid itu rumah itu. Yang dulu itu apa masjid rumah. Sengnya itu pating apa ngelokop semua itu. Jadi angin tuh nganu datang tuh waktu call pertama. Dulu kan nggak pernah di call. Iya, dulu. Ya, waktu saya kecil. Sekarang masih enggak, sekarang cuma call aja. Ya. Ya, tidak mesti, Mas. Kemarin Desember. Waktu ada Covid itu kan Desember. Tuh, ada Covid itu Desember. Kalau nge-call memang ditutup jalan sana sama Abai. Kalau Abai ke sini ya rame. Iya, pasti. Setelah call itu terjadi, masyarakat itu pasti berubah ya, Pak? Iya, berubah. Alhamdulillah. Yang dirasakan sama Ya. masyarakat juga, Pak? Alhamdulillah. Dengan adanya wisata apa ya kan ini kan Religi. Penjualan dunianya itu kan pengaruh religinya sangat besar. Iya. Dengan adanya banyak peziarah ternyata apa dan dirasakan masyarakat itu. Ya, alhamdulillah lah. Ada apa kampung Tamandudu itu dikenal sama orang-orang luar, terus kesejahteraannya itu yang tidak kerja itu ikut parkir, bisa parkir. Masalahnya kan ini dibuka 24 jam. Lagi pula Habib Lutfi itu juga sering membantu sini, ngasih beras sama warga, tiap nganu ngasih beras sama warga. Nah itu, jadi di sini setelah ada makom Habib Habsan, jalan bagus. Jadi jalan ini kan sudah termasuk anu apa departemen apa itu pariwisata, Mas, kan departemen pariwisata. Ya alhamdulillah Mas Etan tahu sendiri jalannya sudah bagus, dihias seperti itu kan. Ya, yang saya rasakan itu ya seperti itu, Mas. Kalau Habib Hasan itu buah Keramat Jati itu ya ada pengaruh. Kampung aman, Mas. Kampung aman, betul aman. Kampung. Itu kalau malam Mas ya, itu motor tuh di jalan semua doang. Nggak ada yang jangan nggak ada. Aman kampung. Itu selalu menjaga kalau Mbah Keramat itu. Ya kita itu cuma diserahkan ke yang atas, Mas ya, tapi memang seperti itulah nganu kenyataannya itu apa Mbah Keramat itu kalau di sini ya untuk membantu masyarakat. Sekarang sudah terang, enak. Waktu saya kecil itu apa wibawanya hebat, Mas, wibawanya hebat. Nah, apalagi dengan pembangunan sekarang sudah jadi masjid, Pak. Nah, yang itu kan yang makom itu kan dulu musola, dulu masjid. Nah, yang belakang itu kan rumah. Ya, Abah kan wah masa makam kok sekecil ini, makam wali Allah sekecil ini. Rumah yang belakang dibeli, terus apa masjid dipindah belakang. Nah, tapi cuma makam itu minta separuh masjid itu loh. Nah, yang separuhnya untuk masjid sama rumah belakang itu dibeli sama Abah, langsung dibuatkan apa masjid yang lama dibongkar. Abah bilang nanti saya buatkan apa masjid baru itu.
masjidnya itu Mas, dulu masjid itu kalau subuh, kalau waktu sholat itu hanya orang berapa, orang 5, orang 4. Sekarang alhamdulillah makmur Mas. Sekarang masjidnya makmur. Makmurnya itu yang sholat itu orang Yogyakarta, orang dari luar mengenal Masjid Al-Hidayah. Al-Hidayah dari dulu pertama nganu masjid itu Al-Hidayah. Nah itu jadi masjid sekarang makmur. Kalau subuh ya orang satu shop lah kalau subuh itu. Alhamdulillah masjid makmur, makom juga dikenal sama orang-orang santrinya Abai ya. Selain santrinya orang-orang luar banyak dari luar dari apa? Dari Sumatera aja kadang ke sini, Kalimantan ke sini Mas. Itu. Nggak tahu itu santrinya Abai apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kok bisa dengar di sini. Dari Sumatera, dari Kalimantan. Iya, itu. Paling jauh dari sana ya Pak? Iya. Yang dari luar kota biasa itu. Dari Jogja, Solo, Pati itu sudah biasa, Surabaya biasa itu. Sudah kalau ada Jumat Kliwon di Abai, biasanya kan orang-orang anu kan ke Abai kan, kalau kan pulangnya ke sini. Pulangnya pasti mampir ke sini. Biasanya hari-hari apa Pak? Kalau maulud rutin, ini kan yang di Selapanan itu ya, itu rutin ini. Selapan ya, Selapanan ini rutin tiap hari Selasa. Hari Selasa itu Pondok Pesantren Gunung Pati, apa? Sunan Jatati nggih niku tiap hari Selasa. Habis duhur, habis asar lah mulainya. Tapi datangnya kan tak jam 2. Kalau yang di sini ada acara rutin? Ya ini sama nanti kapan call-nya saya kurang tahu itu. Call itu pasti ikut. Oh iya. Biasanya jamaah kesini Pak, Pak. Ziarahnya tiap hari apa ada hari-hari tertentu? Oh tiap hari 24 jam. Pagi, siang. Iya ada orang ziarah. Biasanya kan orang ziarah itu ya ada yang langsung ziarah, ada yang wudhu dulu. Wudhu kan sini ada masjid, ada yang di apa? Makamnya juga ada tempat wudhu. Nah, kalau kan di masjid ada sholat dulu baru ziarah. Nah, terus kalau setelah itu kan ya juga rombongan itu kan juga foto-foto itu loh kan lah itu. Foto-foto sini. Memang makamnya sudah kelihatan bagus. Semua orang bisa masuk ke dalam masjid? Bisa. Dulu kan enggak. Dulu kan makom dempetan sama pengimaman. Nah, orang ziarah itu cuma di anunya ada ya. Nah, Abai kan masa orang ziarah sebenarnya. Abah minta orang ziarah itu bisa mubeng. Nah, ternyata sudah terlaksana sama yang di menganu Abai itu. Abai itu kepengen bangun ini itu menunggu beberapa tahun. Masalahnya tidak sinkron sama takmir masjid. Nah itu. Yang saya harapkan dari
dari warga dulu Mas ya, dari warga itu ya alhamdulillah sudah nganu Mas. Warga sendiri itu minta aslinya, minta untuk dibuatkan seperti outlet, seperti apa, warung kecil-kecil itu loh Mas. Nah itu loh, warung kecil untuk menjual aksesoris dari Abibasan. Nah itu ternyata sini kan apa tanahnya kan nggak memadai, apa nggak bisa. Nah ini aja yang untuk parkiran aja ini punya orang, yang parkiran ini punya orang, untuk parkir nggak apa-apa, itu punya Cina ini. Nah, ya yang saya harapkan seperti itu Mas. Jadi diusahakan apa, kasih lahan-lahan untuk ada warung untuk jualan, apa untuk apa, biar sini biar ya katanya tuh kalau ada jualan kan kumuh, tapi sini nggak kumuh, kalau ditata kan nggak kumuh. Jadi harapan warga cuma seperti itu aja Pak.